Selamat datang di video pembelajaran praktik 2 siklus 2, PPG dalam jabatan tahun 2023, bidang studi ekonomi, Universitas Lampung, di SMK Negeri 1 Gunung Pelindung, Lampung Timur, kelas 10 akuntansi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Surantini, mahasiswa PPG Daljab Universitas Lampung tahun 2023 tahap kedua. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran dengan model problem based learning di SMK Negeri 1 Gunung Pelindung, Lampung Timur pada kelas 10 akuntansi 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi pun. Ya, Bu. Baiklah, untuk pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu kebangsaan ketiga ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Mari rebut kembali. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sehat semua? Hari ini siapa yang tidak masuk? Kaila, Mia, Sakia. Sebelumnya kita akan melihat tujuan pembelajaran kita itu apa. Baiklah, ini tujuan pembelajaran kita. Ini peserta didik diharapkan dapat saya bacakan. Terdidik mampu menganalisis terkait harga keseimbangan pasar menggunakan perhitungan matematika dengan benar. Peserta didik mampu menyajikan hasil pembelajaran harga keseimbangan pasar dalam bentuk gambar dengan baik. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang hukum permintaan dan penawaran, kemudian elastisitas permintaan dan penawaran. Sekarang kita akan belajar menggambar kurva permintaan dan penawaran serta pergeserannya, sehingga nanti akan membentuk harga keseimbangan pasar. Oke, sebelumnya Ibu akan menayangkan video pembelajaran, yaitu tentang pasar. Tetapi di Banyumas, Jawa Tengah, sebuah pasar tradisional terasa seperti pasar modern. Dan atas pencapaian ini, Kementerian Perdagangan memberikan penghargaan sebagai pasar tradisional. Tiket biasanya tidak bisa membuat kita tidak nyaman untuk berbelanja. Tetapi di Banyumas, Jawa Tengah, sebuah pasar tradisional terasa seperti pasar modern. Dan atas pencapaian ini, Kementerian Perdagangan memberikan penghargaan sebagai pasar tradisional. Dan pasar tradisional biasanya identik dengan kumuh, becek, bau. Tetapi di pasar Manis Purwokerto ini suasananya berbeda. Di pasar tradisional ini suasananya sangat modern, sangat bersih, sangat nyaman, dan memilih berbagai macam dagangan sangat mudah. Dan di situ. Nah, sudah pernahkah ke pasar? Sudah, ya kan, atau pernah. Kemudian mungkin kalau di tempat kita baru adanya pasar tradisional, di mana penataan barangnya atau produknya masih kurang tertata dengan rapi.
Walaupun pasar tradisional, tetapi tampilannya seperti pasar modern. Nah, sebelumnya pasar tradisional yang kita kenal itu biasanya apa nah? Kalau di pasar itu, males kita ke pasar itu karena apa? Apa coba? Becek, terus apa lagi? Bau. Oke. Ya, becek, bau, ya, terus panas, ya, seperti itu. Itu pasar tradisional, hanya ditata rapi, tempatnya bersih, tempat pembuangan sampahnya juga tersedia, sehingga ketika kita belanja, kita merasa nyaman. Silakan kalian klik linknya yang sudah dipesan di WA Group. Kelihatan ya, itu punyanya. Baik, sudah selesai. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kita tadi kan tujuan pembelajarannya kita mau menggambar tentang kurva permintaan penawaran sampai ke harga keseimbangan pasar. Nah, sebelumnya saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana kalian nanti akan mengerjakan tugas-tugas atau permasalahan yang saya buat untuk dikerjakan secara kelompok. Nah, kebetulan kalian sudah dibuat kelompok pada pertemuan kemarin, ya. Jadi menggunakan kelompok yang sudah ada. Oke. Baik, silakan dibuka lembar kerja peserta didiknya. Nah, di sini ini contoh di kelompok 1, ya, ada tabel tentang harga bakso, ya, di mana pada titik A harga per mangkok 20.000, jumlah yang ditawarkan 200.000. Di titik B dengan harga 18.000, jumlah yang ditawarkan 180 mangkok. Kemudian titik C harga 16.000, jumlah yang ditawarkan sebesar 160 mangkok, dan seterusnya. Nah, di sini Ibu ingin kalian membuat kurvanya, nanti kita bahas bersama-sama. Nanti gambarnya di lembar ini, ya. Ya. Bisa bawa penggaris sama pensil, ya. Pensilnya bawa nggak? Di sini ada tabel kurva penawaran di mana kalian menawarkan produk yaitu bakso, ya, di mana harganya ada yang 20.000, ada yang 18.000. Nah,
Nah, ini kalian buatlah kurva penawarannya, baik pergeserannya maupun pergerakannya. Ini ada 3 lembar kertas yang harus kalian buat untuk menggambar kurva tersebut. Ini kalian bagi tugas. Instrumen satu. Nah, yang satu membuat kurva penawarannya, yang satu lagi membuat pergerakan kurva penawaran, yang satunya membuat pergeseran kurva penawaran. Ya. Ini yang kurva penawaran. Ya. Baik, silakan buka RKPD-nya. Saya jelaskan. Jadi di sini, oke, perhatikan sebentar. Oke, di sini ada lembar kerja tentang kurva permintaan. Di sini ada permintaan akan bakso ya. Ini ada gambar mangkoknya. Di mana kalau pada titik A itu harga 20.000, jumlah yang diminta sebesar 120 mangkok. Kemudian pada titik B pada harga 18.000, jumlah yang diminta 140 mangkok dan seterusnya. Nah, di sini kalian membuat gambar, yaitu gambar kurva permintaan, kemudian gambar kurva pergerakan dari kurva permintaan, terus kemudian gambar kurva dari pergeseran permintaan. Iya, betul. Apa? Satu sudah selesai. 2, maksudnya yang ketiga ya. Oke. Sip, bagus. Sudah selesai? Oke, sebelum maju, kita ice breaking dulu. Bisa sambil berdiri yuk. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masa dikuali. Nona minta dansa 4 kali. Sorot ke kiri, sorot ke kanan. La 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 la. 1, 2, 3. Kwek 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 kwek. Wok 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 wok. Kwek 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 kwek. Luar biasa. Kalian bisa mempresentasikan di depan hasil pekerjaan kalian dengan kita tunjuk aja ya. Oke, kita putar ya, kelompok siapa dulu yang maju. Baiklah, kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau presentasi
menyajikan hasil diskusi kelompok kami. Kurva penawaran akan bergerak akibat perubahan harga barang itu sendiri. Sebagai contoh, dapat dilihat pada kurva penawaran di bawah ini. Pada saat harga bakso Rp16.000, jumlah bakso yang ditawarkan adalah sebesar 160 mangkok. Ketika harganya naik menjadi Rp18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang ditawarkan dari 160 mangkok menjadi 180 mangkok, dan seterusnya. Pergeseran kurva penawaran. Sementara itu, jika yang berubah adalah faktor lain, sebagai contoh teknologi, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan, shifting. Bila teknologi meningkat, ditemukan teknologi baru yang semakin canggih yang memungkinkan produksi lebih banyak dan efisien. Kurva penawaran bergeser sejajar ke kanan. Jika teknologi menurun, kurva penawaran bergeser sejajar ke kiri. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan dari pekerjaan kami tentang kurva penawaran. Ketika harga bakso sebesar Rp20.000, maka jumlah bakso yang ditawarkan sebanyak 200 mangkok. Selanjutnya, ketika harga bakso sebesar Rp18.000, maka jumlah bakso yang ditawarkan sebanyak 180 mangkok. Selanjutnya, ketika harga bakso sebesar Rp16.000, maka jumlah bakso yang ditawarkan sebanyak 160 mangkok. Ketika harga bakso sebesar Rp16.000, maka jumlah bakso yang ditawarkan sebanyak 140 mangkok. Selanjutnya, ketika harga bakso sebesar Rp12.000, maka jumlah bakso yang ditawarkan sebanyak 120 mangkok. Selanjutnya, pergerakan kurva penawaran. Kurva penawaran akan bergerak akibat perubahan harga barang itu sendiri. Sebagai contoh, dapat dilihat pada kurva penawaran. Pada saat harga bakso Rp16.000, jumlah bakso yang ditawarkan adalah sebesar 160 mangkok. Titik C pada kurva penawaran. Ketika harga naik mencapai Rp18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang ditawarkan dari 120 mangkok menjadi 180 mangkok. Selanjutnya, jika yang berubah adalah faktor lain, sebagai contoh teknologi, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan atau shifting. Bila teknologi meningkat, ditemukan teknologi baru yang semakin canggih, memungkinkan produksi lebih banyak dan efisien. Kurva penawaran bergeser sejajar ke kanan. Jika teknologi menurun, kurva penawaran bergeser sejajar ke kiri. Faktor yang mempengaruhi penawaran: harga barang itu sendiri, barang terkait, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, kebijakan pemerintah, pajak, subsidi, prediksi atau ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Demikian presentasi dari kami. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
buat hasil tugas LKPD kami. yang pertama silakan. Titik A, ketika harga bakso Rp20.000, jumlah bakso yang diminta sebanyak 120 mangkok. Titik B, ketika harga bakso Rp18.000, jumlah bakso yang diminta sebanyak 140 mangkok. Titik C, ketika harga bakso Rp16.000, jumlah bakso yang diminta sebanyak 160 mangkok. Titik D, ketika harga bakso Rp14.000, jumlah bakso yang diminta sebanyak 180. E, ketika harga bakso Rp12.000, maka jumlah bakso yang diminta sebanyak 200 mangkok. Pada saat harga bakso Rp20.000, jumlah bakso yang diminta adalah sebesar 120 mangkok. Titik A berupa permintaan. Ketika harga turun menjadi Rp18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang diminta dari 120 mangkok menjadi 140 mangkok. Titik A berupa permintaan bergerak ke kanan dari titik B dan seterusnya. Jadi kesimpulan yang membuat kurva permintaan bergerak hanyalah harga barang itu sendiri. Pergeseran kurva permintaan. Sementara itu, jika yang berubah adalah faktor lain, contohnya pendapatan, maka akan terjadi pergeseran kurva permintaan. Bila pendapatan meningkat, kurva permintaan bergeser sejajar ke kanan. Jika pendapatan menurun, kurva permintaan bergeser sejajar ke kiri. Faktor yang mempengaruhi permintaan: harga barang itu sendiri, harga barang substitusi, harga barang komplementer, pendapatan, selera, jumlah penduduk. Ditutup. Presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah presentasi semuanya. Jadi sekarang kita tinggal kesimpulan. Saya minta tolong dibacakan kesimpulan yang sudah kalian dapatkan tadi dari kelompok masing-masing, ya. Dibacakan satu-satu. Kesimpulannya adalah faktor yang mempengaruhi penawaran: 1. Harga barang itu sendiri dan barang terkait. 2. Biaya produksi. 3. Teknologi. 4. Jumlah produsen. 5. Kebijakan pemerintah yaitu pajak dan subsidi. 6. Prediksi atau ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Kesimpulan, faktor yang mempengaruhi permintaan: harga barang itu sendiri, harga barang substitusi, harga barang komplementer, pendapatan, selera, jumlah penduduk, prediksi atau ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Oke. Faktor yang mempengaruhi penawaran: harga barang itu sendiri, harga barang terkait, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, kebijakan pemerintah pajak, kebijakan pemerintah subsidi, prediksi atau ekspektasi konsumen atas harga barang itu sendiri. Baik, terima kasih. Baiklah, pembelajaran kita hari ini sudah kita lalui dari permasalahan yang ada. Kita bagi menjadi di LKPD tadi sudah didiskusikan bersama, sudah dipresentasikan bersama, terus kemudian sudah kita simpulkan bersama. Nah, selanjutnya tadi kita sudah ada asesmen diagnostik atau asesmen awal, di mana kalian mengerjakan namanya pre-test.
Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan tes formatif secara individu di Google Form yang sudah saya share linknya di grup. Jadi silakan kalian kerjakan tes formatif tersebut sekaligus menjadi post test atas pembelajaran kita hari ini. Jadi silakan kalian kerjakan, diberikan waktu 10 menit. Baik, sudah selesai untuk mengerjakan tes normatif dan refleksinya. Saya ucapkan terima kasih sudah mengerjakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya kita tadi sudah sampai kesimpulan, sudah sampai ke refleksi. Saya ingin menekankan atau memberikan pesan. Tadi ibu masuk kelasnya masih kotor, ada sampah ya. Jadi berdasarkan pesan dari Bapak Kepala Sekolah kita, marilah kita galakan kebersihan kelas, kebersihan sekolah. Terus tadi masih ada yang terlambat nggak? Ya, insya Allah tidak ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Happy? Masih sehat? Alhamdulillah. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Walaupun bukan jam terakhir, lebih baik kita tutup dengan doa bersama supaya kita bisa melakukan pembelajaran selanjutnya dengan masih semangat, masih fit ya. Nah, habis ini kan kita nanti istirahat. Baik, dipimpin doa untuk menutup